Bagaimana ketika ahli waris kita nggak paham tentang program ini? Ketika kita punya utang yang 3,5% tadi. Kalau emas biasa fisik bisa langsung dijual. Kalau yang ini bagaimana solusinya? 3,5% itu bukan hutang. Itu bagi hasil sebenarnya. Maka tadi saya bilang bisa disebut manajemen fee, bisa disebut jasa titip, karena pada saat kita ambil tunai, emas kita dititip. Ya, emas itu dititip bukan dilempar di sembarang tempat ya. Itu barang berharga. Pasti disimpan di tempat yang aman dan itu biasanya berbayar. Nah, makanya kita ada jasa titip Bapak Ibu. Sekaligus dibilang bagi hasil. Kenapa? Setelah terjadi jual beli, setelah kita untung, baru itu dibebankan, baru itu dihitung. Jadi nggak ada hutang di sini, tidak ada beban hutang itu Bapak Ibu. Semacam Malah deposito. barang malah barang kita yang kita titip ke perusahaan. Ya, barang kita berharga. Emas itu lebih berharga dari uang atau uang berharga daripada emas? Emas berharga daripada Emas lebih uang. berharga dari uang. Status kita tidak hutang. Berarti itu yang penjaminnya barang kita ya Pak ya? Iyalah, Iya, barang kita semacam titip, kita sendiri. pakai uang. Nggak hutang itu. Kecuali kita nggak titip barang. Kita pinjam uang nih, itu hutang lah itu. Itu tanggung jawab tuh. Ya kan? Kalau ada apa-apa, ahli waris kita malah terima haknya. Ahli waris kita Masa? berhak ngambil emasnya, berhak dapat keuntungannya. Ahli waris kita tidak ada beban untuk bayar. Karena di sini nggak ditagih, tidak ada tebusan. 1 rupiah pun Bapak Ibu nggak ditagih. Jadi ahli waris, kalau kita suatu hari meninggal, ya ahli waris dapat haknya. Bukan beban ditagih utang. Nggak ada utang di sini. Yang ada kita titip barang kita pakai uang. Barang kita itu lebih berharga daripada uang yang kita bawa. Nah, di sini paham logikanya Bapak Ibu? Paham. Ya. Jadi jangan berpikir nih beban hutang, kalau saya meninggal saya meninggalkan hutang. Jawabannya no. Anda meninggalkan warisan. Makanya Boleh dikatakan iya, seperti deposito. diisi ahli waris di situ. Karena itu hak kita, itu aset kita. Bukan hutang itu, aset itu. Apabila ahli waris ingin mengklaim haknya di Quantum Metal, sedangkan tidak tahu webnya. Dan bagaimana cara mengklaim dan memverifikasi kebenaran keikutsertaan di QM? Apakah ada syarat khususnya? Oke, pada saat kita mendaftar itu ahli waris harus diisi lengkap ya. Harus jelas nomor NIK ahli warisnya, hubungannya apa, alamatnya nomor WA-nya dan kontak yang bisa dihubungin. Nah, nanti ke saat ada permasalahan, itu data ahli waris itu udah tercatat di manajemen. Udah tertulis. Si ahli waris tinggal datang bawa KTP aja, maka semua aset yang ada dialihkan ke nama dia. Seperti itu, dan dia cairkan. Kalau ada kesalahan ID sama nama itu bisa diperbaiki nggak Pak? Bisa, langsung lapor ke CS, nanti diminta data KTP kita, disuruh foto selfie sambil pegang KTP. Untuk memastikan memang kita lah orang yang punya account itu. Ini untuk data apa namanya? Untuk data anak umpamanya, ada kesalahan ID Bisa, kurang bisa. 1 gitu. Bisa, semuanya bisa diedit, lapor ke CS. Kita kan ada kantor ya, di kantor itu kan ada manajemen, ada staff yang siap membantu kalau kita ada kendala. Ya, siap. Antara Kasih Pak ahli Herman. waris datang ke Ya. kantornya ya Pak Herman ya. Jadi perusahaan ini jelas kantornya, jelas izinnya, ya jelas asetnya, jelas jaminannya. Bukan perusahaan BO money game yang nggak jelas apa-apanya. Oke?